Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil islamil mubin wa anara lana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Perjalanan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah menginjak kepada bagian akhir dari surah Maryam. Mungkin pada hari ini bisa berakhir atau mungkin masih kali pertemuan ke depan, kita lihat nanti. Kita baca lebih dahulu ayat yang ke-88 sampai dengan ayat 95. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sadaqallah. Ya, kita lihat terjemahannya. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka orang-orang kafir, terutama kaum musyrikin di Mekah, itu mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pemurah itu mengambil seorang anak atau memiliki seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa pengingkarannya. Ini ucapan kemungkaran yang luar biasa. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Karena sebab ucapan itu hampir-hampir saja langit itu akan pecah. Jadi langit bisa kita bayangkan kalau langit itu pecah, kemudian bumi ini terbelah. Ya, terdapat pembukaan-pembukaan tanah yang membuat isi di atas bumi itu masuk ke dalam tanah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir saja juga gunung-gunung itu jatuh, ya, seperti jatuh karena ada satu gedung dikasih dinamit runtuh begitu. Nah, gunung pun hampir saja runtuh seperti itu. Karena ucapan yang menganggap Allah itu punya anak adalah ucapan yang luar biasa keingkarannya. Luar biasa menunjukkan orang itu sangat berani kepada Allah. Anda'u lirrahmani walada. Itu semua karena mereka mendakwahkan bahwa Allah itu adalah sosok yang punya anak. Jadi mereka tidak saja sampai pada diri mereka, tapi kepada orang lain disampaikan pula, didakwahkan orang lain bahwa Allah itu punya anak. Bahkan terkait dengan kondisi Nabi Isa alaihi salam, bahwa Allah itu punya anak dan Isa itu adalah anak Tuhan. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda.
Padahal kita tahu bahwa tidak ada setiap apa yang ada di langit dan di bumi. Dari semua yang ada di langit dan di bumi, nanti tidak ada mereka menghadap kepada Allah Tuhan yang Maha Rahman di hari kiamat, kecuali semua dalam keadaan sebagai abda, sebagai hamba. Artinya, kalau semua menghadap Allah sebagai hamba, tidak ada satu pun yang menghadap Allah sebagai anak, sebagai bagian dari diri Tuhan. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah telah menghitung dengan cermat, dengan satu hitungan yang sangat-sangat ada, teliti. Ahsa itu bukan adada. Ada itu menghitung yang terbilang. Ahsa menghitung yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang besar maupun yang kecil. Itu kalimat ahsa. Ya. Allah sungguh menghitung dengan teliti, hitungan yang betul-betul cermat tentang apa yang ada pada semua jumlah makhluknya. Seandainya jumlah makhluknya di dunia ini semua katakanlah ada jumlahnya 50 miliar umat manusia misalnya. Maka 50 miliar itu satu pun tidak ada yang tidak datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Semuanya adalah hambanya dan semua akan menghadap kepadanya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang yang tadi kita umpamakan 50 miliar umat manusia yang pernah ada di muka bumi ini misalnya, nanti menghadap Allah satu persatu. Ya, kayak ibarat seorang guru mengabsen muridnya, walaupun muridnya mungkin ada 30, ada 40, ada 50, semuanya diabsen satu persatu. Nah ini hamba-hamba Allah, semuanya diabsen satu persatu. Karena kita menghadap kepadanya dalam keadaan sendiri. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lihat kalau memang memungkinkan kita sampai ayat terakhir. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Dalam ayat ini setelah kemarin mungkin kita masih ingat Allah membahas tentang keadaan di hari kiamat yang membedakan antara orang beriman dan orang-orang yang kafir, orang muttaqin dan orang-orang mujrimin. Ya. Di mana pandangan yang terjadi di hari kiamat nanti bagi orang-orang muttaqin, ya, itu Allah kumpulkan dalam keadaan sebagai sebuah jamaah orang-orang yang saleh, jamaah orang-orang yang baik, yang mereka dibahasakan, ya, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kami kumpulkan semua orang-orang yang muttaqin itu menghadap kepada Allah dalam keadaan sebagai utusan-utusan orang-orang terpandang, utusan-utusan orang-orang terhormat, tamu-tamu Allah istimewa. Mereka berkendaraan seperti naik kuda roda emas begitu, ya, bawa pakai kuda seperti yang ada di kerajaan-kerajaan, ya, Inggris misalnya itu membawa tamu-tamu dengan kendaraan, ya, berkuda yang terbuat dari emas, ya, kendaraannya istimewa. Ya, kita pun tanah air kesultanan itu biasa membawa orang terhormat itu dengan kendaraan semacam itu, ya, kendaraan beroda. Bahkan kalau di tanah air itu yang menariknya adalah manusia, yang mendorongnya manusia. Baik, itu orang muttaqin. Allah kumpulkan dalam keadaan sebagai manusia-manusia terhormat, orang-orang istimewa yang datang dan Allah melayani mereka. Yang kalau dalam Al-Quran di surat Az-Zumar itu penyebutannya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Nah, kemudian tsumma ja'u, yang mereka datang menghadap Allah, itu disebutnya mereka menghadapnya dalam keadaan
pintu telah dibuka. Nah, itu bahasa Al-Quran itu seperti itu. Jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka datang, orang-orang mutakin masuk mau menghadap Allah, nampak di situ pintu-pintu surga telah terbuka. Kalimatnya ada wa futihat abwabuha. Dan pintu surga dan neraka sudah terbuka. Jadi mereka masuk seolah sudah disiapkan dan dipersiapkan kedatangan mereka. Orang mutakin itu di belakang sudah siap menyambut mereka. Sementara orang kafir di ayat sebelumnya pada ayat 71 surat Az-Zumar, tadi surat Az-Zumar ayat 73 ya. Surat Az-Zumar ayat 71 itu mengatakan wasiqal ladzina kafaru ilal jannati wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Orang-orang kafir digiring masuk ke dalam neraka dalam keadaan bergerombol-gerombol hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai ketika mereka masuk akan ke dalam neraka itu dibukalah pintu-pintu neraka itu. Jadi maksudnya perhatikan baik-baik. Untuk orang kafir tidak ada kalimat wow di situ. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Langsung futihat abwabuha. Jadi ketika orang-orang kafir akan masuk ke neraka jahanam, pintunya baru dibuka. Tadinya neraka jahanam belum dalam keadaan terbuka. Begitu orang kafir datang, baru dibuka pintunya. Karena memang hanya untuk mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam itu, tempat itu untuk menderitakan mereka, menyiksa mereka, mengazab mereka. Dan mereka tidak disambut di sana. Datang baru dibuka. Sementara orang yang mutaqin di ayat 73-nya dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada kalimat wa, dan kalimat wa di situ menunjukkan ketika orang-orang muttaqin akan Allah masukkan ke dalam surga, pintu surga sudah dalam keadaan terbuka, siap menyambut mereka, siap untuk menyambut kedatangan mereka dengan kegembiraan, dengan suasana kehangatan dan keistimewaan sebagai sosok tamu yang terhormat. Itulah kalimat yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Orang-orang muttaqin nanti Allah kumpulkan dalam keadaan yang istimewa sebagai tamu-tamu istimewa. Sementara wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan masukkan, kami akan bahasanya nasuk, kami giring. Giring itu kayak binatang ditarik gitu, digiring, diseret ya. Orang-orang kafir itu kami masukkan ke dalam siksa api neraka dalam keadaan wirda, penuh kehausan. Kayak orang habis katakanlah menderita di sebuah tempat, kemudian baru disuruh masuk. Hausnya luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti itulah mereka masuk. Dan ternyata di sana pun tidak dapat minuman. Nah, bisa kita bayangkan. Jadi orang-orang kafir masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan kehausan, dan kemudian mereka tidak mendapatkan minuman. Nah, ayat ini berikutnya yang kita sedang bahas, ayat 88, ini membicarakan tentang sebab-sebab utama kekufuran yang boleh dibahasakan menjengkelkan Allah Subhanahu wa taala. Membuat Allah sangat murka, membuat Allah sangat marah pada orang-orang kafir itu. Baik kafir musyrikin ya, yang menganggap malaikat itu sebagai anak-anak Tuhan ya, maupun kafir itu ada dari ahli kitab, orang Bani Israel, Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, maupun kafir ahli kitab Bani Israel dari kalangan Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi kesemuanya ini orang-orang kafir menganggap Allah itu punya anak. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Tsumma haka ta'ala 'anil dhalinal kafirin minal yahud wan nasara wal musyrikin. Tilkal fariyah al-azimah. Disinilah kemudian Allah
menceritakan selanjutnya tentang keberadaan orang-orang kafir yang sesat itu semua. Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kaum musyrikin. Ya. Penyebutan tiga kelompok ini karena inilah kelompok orang-orang kafir yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Ya, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Allati iftarauha 'ala Allah Ta'ala, yang membuat sesuatu yang mengada-ada terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Binismati dzurriyyah wal walad lahu subhanahu. Ya. Wa huwal wahidul ahad. Dengan menjadikan Allah adalah zat yang punya anak. Ya. Zat yang punya keturunan. Bahwa Allah itu punya anak. Padahal Allah adalah wahidul ahad. Al-wahidul ahad. Zat yang satu dan satu-satunya dan tidak ada yang ada bersamanya selain dirinya sendiri. Al-Fardus Samad. Dia adalah zat yang berdiri sendiri dan dialah tempat tumpuan harapan kehidupan seluruh makhluk. Dan tidak ada makhluk kecuali bergantung kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Dialah zat yang tidak memiliki keturunan, tidak punya anak, tidak punya cucu. Walam yulad, dan dia juga bukan sosok yang dilahirkan, yang berarti dia punya orang tua, punya kakek, punya keatasan lagi yang lain. Li'annahu la matsila lahu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya, yang bisa sama dengan keadaan dirinya. Wala syabiha wala nadhir, ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Tuhan. Dan tidak sesuatu pun yang setanding dengan Tuhan kedudukannya. Wa huwal ghani an jami'il khalq. Allah adalah yang maha segala-galanya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Sehingga keterkaitan dirinya dengan makhluk adalah sebuah penghinaan luar biasa. Karena Allah adalah zat yang satu yang berdiri sendiri. Faqad za'amal musyrikuna minal Arab annal malaikah banatullah. Orang-orang musyrik di kalangan Arab waktu itu beranggapan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak Tuhan yang perempuan. Jadi anak-anak perempuan Tuhan itulah malaikat. Wal musyrikuna minal Yahud, dan orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi. Yahudi itu sebetulnya musyrik juga, tapi musyrik yang pernah mendapatkan ahli kitab. Karena yang namanya musyrik berarti menduakan Tuhan. Ya. Sebetulnya semua orang kafir itu pada hakikatnya adalah orang-orang musyrik. Cuma latar belakangnya ada yang musyrik sampai pada hari itu masih menyembah berhala langsung, menyembah patung. Ada yang kafirnya dari ahli kitab yang dulunya dia menyembah Tuhan Allah, tapi kemudian dia menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, lalu keyakinannya seperti keyakinan Trinitas yang seperti hari ini kita saksikan. Wal musyrikuna minal yahud anna Uzairan ibnullah. Sementara orang-orang musyrik kafir dari kalangan Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan, anak Allah. Wal musyrikuna minan nasara, dan orang musyrik dari kalangan Nasrani beranggapan annal Masihah ibnullah, bahwa Al-Masih Isa itu adalah anak Allah. Wa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka persangkakan, dari apa yang mereka ucapkan, daripada orang-orang yang zalim itu semua, dan Allah adalah jauh dari sifat-sifat itu. Makanya kalimatnya adalah wa qalu takhadar rahmanu walada. Omongan mereka semua, baik Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrikin Mekah, semuanya orang-orang kafir itu, mereka mengatakan Allah itu punya keturunan, Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Maka sungguh ucapan kalian yang demikian adalah ucapan kalimat kemungkaran, kalimat pengingkaran sekaligus yang luar biasa. Jadi mungkar dan ingkar. Jadi mungkar itu idda ini mengandung pengertian kemungkaran, bahwa itu perbuatan yang keji, yang tidak layak kepada Allah, dan sekaligus kalimat pengingkaran. Mengingkari Allah itu adalah zat yang hanya ahad, al-wahidul ahad, yang satu dan satu-satunya. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit menjadi terpecah lantaran ucapan yang seperti itu.
Watan syakul ardu, dan bumi menjadi terbelah, berlobang-lobang semuanya, retak ya. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung menjadi hancur, runtuh ya, berkeping. Anda aulir rahmani walada, karena sebab ucapan mereka yang semacam itu. Bahkan mereka mengajak orang lain untuk berkeyakinan seperti yang mereka yakini bahwa Allah itu yang Maha Rahman, yang adalah zat yang punya anak. Padahal ini penyebutan Allah yang Maha Rahman, maksudnya adalah Allah yang sebetulnya kasih kepada mereka. Allah yang sebetulnya sayang kepada mereka. Allah tetap kasih mereka rezeki, kasih mereka kehidupan, kasih mereka kesehatan, kasih mereka kesejahteraan, kasih mereka keselamatan dalam hidup sebagai sosok manusia. Orang kafir semua dikasih oleh Allah pendidikan yang sama. Ada kesejahteraan, ada kekayaan, ada kemakmuran, suksesan hidup. Semua tetap sama dengan manusia pada umumnya. Karena kesejahteraan, suksesan, kemakmuran tidak terkait langsung dengan persoalan keimanan. Ya. Dia adalah terkait dengan ikhtiar, kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, penguasaan kemampuan kita tentang diri kita sendiri dan lingkungan, ya, kepandaian kita, ilmu kita, maka itulah yang membuat kita bisa mengeksplorasi semua kekayaan-kekayaan di muka bumi, dan kita menjadi orang yang kaya, orang yang sejahtera, orang yang punya harta dan semacamnya. Jadi tidak terkait langsung dengan keimanan. Keimanan itu hanya, kalau kita baca ayat Al-Quran, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan bunyi ayat yang mengatakan walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu bumi ini, penduduk suatu negeri ini itu beriman dan bertakwa kepada Allah semua, maka Allah akan bukakan rezeki Allah dari pintu-pintu langit dibuka. Dari bumi muncul rezeki. Semuanya rezeki itu akan ada pada diri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka maksud dari kalimat itu bukan berarti orang beriman dan bertakwa langsung hidupnya sejahtera. Tidak berarti itu. Tapi maksudnya adalah orang kalau beriman dan bertakwa, maka dirinya tidak memusingkan hal lain. Dia tenang, dia pasrah, dia siap untuk menerima keadaan apapun. Nah, karena dia tenang, tidak punya pikiran-pikiran yang bercabang, maka dia bisa lebih fokus untuk bekerja, untuk berikhtiar, untuk mencari nafkah. Nah, disinilah sebetulnya orang yang beriman dan bertakwa, karena tidak bercabang pikiran mereka, mereka bisa lebih fokus dalam usaha dan pekerjaannya, maka mereka bisa lebih memungkinkan mendapatkan kesejahteraan hidup. Itu maksudnya. Ya, tapi tidak sesuatu yang bersifat langsung. Karena tidak ada keterangan sholatlah kamu, kemudian kamu akan sejahtera. Ya, berimanlah kamu akan sejahtera. Itu tidak seperti itu. Kita kembali. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Karena memang nggak pantas Allah yang Maha Rahman itu dikatakan sosok yang punya anak. Nah, jadi penyebutannya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Karena sebetulnya Allah itu sayang kepada mereka, sayang kepada orang kafir. Makanya sebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sifat Allah yang untuk semua makhluknya. Rahim saja yang hanya untuk orang-orang yang nanti sampai di akhirat diselamatkannya, yaitu mereka yang beriman dan yang bertakwa. Tapi Rahman untuk semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Tanpa pandang bulu, semuanya tetap. Biar dia kafir, dikasih tetap kesejahteraan, dikasih kekayaan dan semacamnya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Maka tidak lain nanti di hari kiamat, semua yang ada di langit dan di bumi ini akan menghadap Allah dalam keadaan sebagai seorang hamba. Bayangkan, Allah menggunakan kalimat satu pun tidak ada kecuali menghadap Allah sebagai seorang hamba. Nggak ada yang menghadap Allah kayak Nabi Isa, oh dia sendiri Tuhan, yang lainnya hamba. Nah, Tuhan jadi ada di antara mereka yang menghadap Allah. Nah, itu kan jadi sebagai sesuatu yang sangat ragu dan mustahil. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan Allah telah menghitung kalian itu semuanya jumlahnya. Kalau tadi saya umpamakan 50 miliar, 1 sampai nomor 50 miliar itu semuanya terkumpul dalam keadaan utuh sebagai hamba semuanya. Nggak ada yang berbeda kedudukan. Wa kullu atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua kalian saat menghadap Allah
itu menghadap dalam keadaan sendiri, nggak ada yang mendampingi, ya. Nabi Isa didampingi ibunya Maryam, ini didampingi, itu tidak ada. Nah, tadi saya katakan kita sudah sampai hampir di penghujung surat Maryam ini, berarti hampir kepada pemahaman inti dari surat ini. Kalau kita ingat, ya, dan di ayat ini kita lihat bahwa menunjukkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang menganggap dia punya anak, maka kisah ini, ya, kisah dan surat Maryam ini adalah kisah tentang sosok Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan melalui Maryam, yang semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita akan dalami lebih lanjut. Kita baca dulu tafsir berikutnya. Wa ma'nal id, dalam ayat ini ketika mereka mengatakan wa qalu takhadzar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Kalian mengatakan kalimat kemungkaran dan kalimat ingkar yang luar biasa. Al-id artinya adalah ad-dahiyah al-azimah wal munkar al-fazi', yaitu satu bentuk pengingkaran kepada Allah yang luar biasa. Kalimat kemungkaran yang sangat dalam, yang sangat memancing orang yang mendengar ucapan itu akan marah semarah-marahnya. Wal makna nasabu ilallahi azza wa jalla ma la yaliqu bihi, ya, min ittikhadil walad. Dan apa yang mereka nasabkan kepada Allah azza wa jalla bahwa dia adalah zat yang punya anak, itu adalah penasaban yang tidak pada tempatnya, jauh, sangat tidak pantas. Wal walad yaqtadi al mujanisah, karena kalau anak, dia punya anak, maka anak itu pasti ada jenisnya. Anak itu anak siapa? Oh, anak manusia. Berarti sama dengan anak ini, dengan ini. Oh, wajahnya sama dengan ini, dengan ini. Oh, kemampuannya ini. Oh, dia ada lapar, ada haus. Oh, dia ada capek, ada lelah, dan semacamnya. Sebagaimana anak manusia pada umumnya. Wa yakunu 'anil hajah. Dan pasti kalau dia anak, dia punya hajah, punya kebutuhan. Kebutuhan mau sekolah, kebutuhan mau makan, mau minum, mau besar, mau punya gizi yang terbaik, segala kebutuhan anak. Nah, itu mesti ada nantinya akan ke situ kebutuhannya. Wa hiya ta'ala al-munazzah 'anis syabih wan nadhir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersih dari segala hal yang dipersamai dengan dirinya. Apapun yang dipersamakan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah, yang dimirip-miripkan dengan Allah, itu adalah mustahil, mustahil adanya. Walihada ja'a rad al-hasib as-syadid. Karena itulah di sini datang kalimat yang merupakan jawaban langsung yang sangat dalam dan kuat, alladzi tartajifu wa tarta'idu lahul qulub, yang membuat hati ini menjadi, kalau ibarat mata melotot, nah ini hati melonjak kuat seperti mau keluar. Nah, itu begitu. Karena saking dahsyatnya anggapan mereka orang-orang kafir semacam itu, ya. Bal ataitum bimunkarin azim fazi'. Bahkan ucapan itu lebih dari sekedar membuat mata melotot, membuat hati itu seperti mau keluar, yaitu, ya. Jadi itu seperti itu kita lihat. Jadi mata itu seperti melotot, kalau ini hati yang seperti mau melotot itu. Kalimat pengungkaran mereka sangat luar biasa besar kekejiannya. Tunahi fil qabhi wasyana'ah. Betul-betul ucapan ini ucapan penghinaan, ucapan yang sangat jelek, yang buruk, yang sangat jauh dari pantas ditujukan kepada Allah. Maka digambarkan takadus samawati yatafattarna minhu. Ya, artinya adalah tatasyaqqaqu min hulin hadzal qaul. Ya, karena saking kesalnya dengan ucapan itu digambarkan langit itu terpecah-pecah. Yang tadinya utuh terpecah-pecah, terbagi-bagi, itu begitu. Kemudian, maaf. Kemudian dikatakan
Watan syakul ardu watakhirul jibalu hadda. Artinya takadu tatasyaqqaqul ard, hampir bumi itu menjadi terbelah, ya, terbuka tanah-tanahnya, itu begitu. Wa tatasadda ajza'uha, menjadi terbagi-bagi keberadaannya, ya. Yang tadinya kita lihat bulat, sebelah sana ada, terbagi-bagi di bagian-bagian demi bagian. Wa tandukul jibalu wa tatatawaya, kemudian gunung runtuh dan serpian keruntuhannya berterbangan kemana-mana. Itu yang disebut di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabtuth wa takunul jibal kal ihnil manfush. Nanti salah satu ciri-ciri kiamat yang akan terjadi, kalian akan saksikan gunung-gunung itu seperti kapas-kapas berterbang. Jadi reruntuhan gunung yang besar dan kokoh itu, serpihannya terbang kemana-mana seperti terbangnya kapas. Nah, itu bisa kita bayangkan. Nah, gunung pun ikut marah dan hampir menghancurkan atau menjadi kehancuran yang dahsyat terhadap gunung itu karena ucapan yang seperti itu. Isti'dhaman lil kalimatis syani'ah. Semua itu tadi langit akan pecah, kemudian bumi terbelah, gunung hancur luluh lantah, ya. Itu semua karena kemarahan yang luar biasa terhadap ucapan orang-orang kafir yang menghinakan tadi itu. Anda'u lirrahmani walada li'anna nasabu ilaihil walad. Karena ucapan mereka menganggap Allah itu punya anak. Ya. Padahal wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Maksudnya adalah wala yaliqu bihi tanhaddul jibalu minhu lihadzal kalam asyani'. Enggak pantas terjadi seperti itu pada diri Allah, dan itulah yang membuat gunung sampai mau hancur sehancur-hancurnya tadi. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian sungguh telah melakukan satu ucapan yang sangat luar biasa, pengingkaran atau kemungkarannya. Subhanahu wa ta'ala ittikhadul walad. Kalian menganggap Allah yang maha suci itu punya seorang anak. Li'annal walad bisighah, ya, li'annal walad bud'atun minal walid. Karena anak itu berarti bagian dari bapaknya. Jadi kalau Tuhan adalah anak dari seseorang, maka dia adalah bagian dari orang lain. Dia tidak berarti punya power kekuasaan yang mutlak, karena dia berbagi dengan bapak, dan bapaknya membagi kekuasaannya kepada anak. Fahuwa murakkabun min a'dha'ih. Maka dia seperti sesuatu yang berangkai, murakkab, ya, yang satu jadi dua, yang dua jadi tiga, dan seterusnya. Akan seperti itu. Ini tidak mungkin pada sifat Allah. Wa yahtaju ila ta'am wal ghada. Dan nantinya karena dia adalah seorang anak, dia perlu makanan, ya. Dia perlu mengkonsumsi sesuatu untuk tumbuh kembang dirinya. Fa kaifa yasluhu an yakuna ibnan lil ilah? Sehingga bagaimana mungkin bisa kita terima dengan akal Allah yang maha pengasih, yang maha kekuasaan yang mutlak tadi itu punya seorang anak. Wallahi, wallahu tabaraka wa ta'ala yut'im wa la yut'am. Padahal Allah adalah zat yang selama ini memberi kita makan, bukan diberi makan. Wa huwal ghani an jami'il ibad. Dia adalah zat yang maha kaya dibandingkan semua makhluknya, semua hamba-hambanya di muka bumi ini, di alam semesta ini. Wa ma min makhluqin fil wujud illa wa huwa 'abdun lil ilah al-ma'bud. Dan tidak ada satupun makhluk dalam kehidupan ini, makhluk itu adalah hamba Allah, budak Allah, dicipta oleh Allah. Ya, Allah lah al-ma'bud, Allah lah yang disembah oleh mereka semua. Itulah kalimat in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ya, maksudnya adalah sungguh pada alima adadahum ina khalqihim.
Allah tahu jumlah mereka ketika menciptakan mereka. Jadi nggak ada yang tidak tercatat gitu. Lupa. Oh, ada satu orang lupa, dia bukan anak, dia bukan hamba, tapi dia anak Tuhan dan semacamnya. Nggak ada. Semuanya adalah kedudukannya sama dan satu pun tidak ada yang tidak terlupakan keberadaannya. Fakulluhum abiduhu, dan semua itu adalah hamba-hambanya. Min Uzair ilal Masih, dari Uzair yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai anak sampai Al-Masih yaitu Nabi Isa, semuanya adalah hamba Allah. Ilal malaikatil abrar, sampai malaikat yang dianggap sebagai anaknya Tuhan yang perempuan oleh orang kafir musyrikin juga adalah hamba. Hakikatnya malaikat itu juga hamba karena dia mengikuti perintah Tuhan. Wa kullu fardin sayati yaumal qiyamati wahidan faridan. Dan nanti setiap individu akan datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Satu-satu. Satu dihitung. Dari A sampai Z kehidupannya. Dari mulai lahir sampai dia mati. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua dihitung satu persatu dengan teliti. Dan itu tidak ada yang mendampingi. Tidak ada yang menemani. Enggak. Berarti dia anak didampingi oleh bapaknya. Berarti dia bapak didampingi oleh anaknya. Dia istri didampingi oleh suaminya. Tidak ada. Semua menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Bila malin, wala nasirin, bahkan nggak bawa harta yang sempat dia miliki di dunia, nggak terbawa di waktu menghadap Allah. Wala nasir, nggak ada penolong, nggak ada yang menjamin dia dulu di dunia, menolong dia di dunia, lalu di akhirat bisa menolong dia lagi. Itu tidak ada. Wa kullu fardin sayati yaumal qiyamati wahidan faridan bila malin wala nasirin wala mu'inin wala hafirin. Ya, mereka tidak punya pembantu, tidak punya asisten, tidak punya pendamping yang bisa melakukan tawar-menawar, berargumentasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan orang tersebut. Itu tidak ada. Betul-betul kita yang menghadap Allah sendiri. Kalau di pengadilan dunia, kita masih bisa minta pengacara, advokat, mendampingi kita, karena kita takut nggak bisa ngomong dengan baik, ya, menjelaskan tentang keadaan kita dalam berargumentasi. Tapi di akhirat tidak ada. Nggak ada pengacara, nggak ada pendamping, nggak ada yang menolong mereka. Luar biasa kalimat Allah mengatakan seperti itu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dalam hadis qudsi disebutkan begini. Kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzal. Ya. Anak cucu Adam ini mendustakan aku, padahal hal itu tidak pantas baginya melakukan hal seperti itu. Wasyatamani walam yakun dzalika lahu walam yakun dzalik walam yakun lahu dzalik. Dan mereka mengejek aku, menghinakan aku, kata Allah. Padahal enggak ada pantas-pantasnya mereka mencaci maki aku. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qauluhu. Adapun hamba Allah itu mendustakan aku, kata Allah, itu adalah ucapannya tentang aku, ya, lan yu'idani kama bada'at, yaitu ucapan mereka bahwa sekali-kali aku tidak akan dikembalikan sebagaimana aku diciptakan pertama. Maksudnya mereka nggak akan hadir, tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Itu ucapan mendustakan mereka. Walaisa awwalal khalqi bi ahwani alayya min ihadati. Bukankah penciptaan yang pertama, ya, itu lebih berat dari penciptaan yang awal, penciptaan yang nanti muncul kembali. Jadi awwalal khalqi bi ahwan alayya min i'adati, bahwa menciptakan yang pertama, kata Allah, bagi Allah itu adalah hal yang mudah, ya, dan ketika mengembalikannya hidup kembali itu lebih mudah lagi mesti. Itu begitu kata Allah. Jadi orang yang nggak percaya tentang hari kiamat itu dianggap, kata Tuhan, mendustakan aku, kata Allah. Wa amma syatamahu iyaya, adapun kalimat mereka mengejek aku, kata Allah, mencaci aku, kata Allah, faqauluhu adalah ucapan hambaku yang mengatakan ittakhadallahu walada, bahwa Allah itu punya anak. Wa ana ahad as-samad, padahal aku adalah zat yang satu, zat tempat orang bertumpu kepadaku, bergantung kepadaku, meminta hanya kepadaku. Alladzi lam alid walam ulad. Aku ini tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, kata Tuhan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak satu pun apapun dalam kehidupan ini makhluk itu yang setara
bersanding sama sejajar dengan diriku, kata Tuhan. Itu dalam hadis qudsi. Jadi di bahasa qudsi itu ada dua kalimat, kadzabani dan syatamani. Kadzabani itu mendustakan Allah, maksudnya nggak percaya hari kiamat. Syatamani itu maksudnya adalah mengejek atau mencaci maki Tuhan, maksudnya adalah menganggap Tuhan itu punya anak. Ya. Inilah kenapa surat Maryam ini akhirnya kita tahu di ujungnya berbicara tentang hal Allah itu punya anak. Sesuatu yang pada waktu awal-awal surah Maryam, kalau kita masih ingat, itu adalah Allah berbicara tentang adanya seorang anak yang tadinya sangat sulit untuk didapat, yaitu oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu punya anak sampai usianya sudah sangat tua, istrinya mandul, hampir mustahil punya anak, tapi Allah takdirkan dengan mudah dia punya anak. Ingat kalimatnya, huwa alayya hayyin. Hal itu bagiku adalah hal yang sangat mudah, kata Allah. Nah, ketika Allah sedang menerangkan Nabi Zakaria yang sudah tua renta itu, sudah beruban, dan istrinya dikatakan oleh orang mandul itu bisa punya anak, Allah sedang menjelaskan kepada kita sebuah permulaan baru yang lain lagi, yaitu akan adanya lahir seorang anak tanpa bapak. Dan itu pun bukan hal yang mustahil bagi Allah. Karena penciptaan seorang anak manusia tanpa bapak itu adalah sesuatu yang kemudian dari hal yang dulu pernah terjadi, seorang anak lahir tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi surat Maryam ini adalah surat yang betul-betul ingin membuat kita tidak ada dalam diri kita sebuah keraguan-raguan tentang Allah itu punya anak. Betul-betul bukan hal yang mustahil bagi Allah menjadikan Maryam walaupun tidak punya pasangan, belum menikah, ya, walaupun dia sudah khidbah. Dalam sebuah hadis dikatakan dia sudah berkhidbah, ada tunangannya itu. Tapi dia tidak dengan tunangannya, dia sendirian tinggal di tempat ibadah mihrabnya itu. Dan ternyata dengan izin Allah dia memiliki seorang anak yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Disinilah tekanan Allah sedang menerangkan Allah itu melahirkan, maksudnya bukan Allah melahirkan, Allah itu menciptakan seorang anak, ya, manusia yang baru yang lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak, yang diawali dengan keterangan kelahiran seorang anak pula yang terlahir dari orang tua yang hampir mustahil dianggap oleh manusia punya anak karena orang itu mandul, orang itu tua. Dan ini semua ternyata di ujungnya masih saja umat ini punya anggapan Allah itu punya anak. Dan itu terjadi tidak hanya pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya orang Yahudi juga menganggap Uzair anak Tuhan. Dan sesudahnya zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata orang kafir musyrikin juga menganggap Allah punya anak, yaitu malaikat-malaikat dianggap anak perempuan Tuhan. Disinilah murkanya Allah luar biasa. Jadi surat Maryam adalah surat tauhid, sebetulnya surat pendalaman tauhid, bahwa dalam diri seorang muslim tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang keberadaan Allah itu. Dan penyebutan Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman berulang-ulang di ayat-ayat tadi kalau kita perhatikan, itu untuk menunjukkan Allah itu sayang dengan kalian. Kenapa kalian membalasnya seperti itu? Allah itu memperhatikan kalian. Kenapa kalian membalasnya seperti itu? Allah itu perhatian dengan kalian. Kenapa kalian bersikap seperti itu? Mendustakan Allah dan mengingkari Tuhan. Nah, kemudian ditutup surat ini dengan wa tahtimus suratul karimah bisana al-atir alal mu'minina abrar. Ditutup surah Maryam ini dengan sebuah kalimat puji-pujian. Kalau tadi ada orang menghina Tuhan dengan anggap dia punya anak, puji-pujian terhadap orang-orang mukmin yang istimewa, yang berbuat kebaikan. Ba'da an dzakarat aqibatul kuffar al-fujjar. Sudah Allah menceritakan tentang akibat perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang durhaka yang zalim tadi, bahwa Tuhan punya anak, bahwa mereka akan dapat azab, dan sampai langit, bumi,
gunung marah ikut ya terhadap apa yang mereka ucapkan. Wa tuwaddu anna hadzal Qur'an tadhkiratun wa tabsyiratun liman lahu qalbun wa lubbun. Nah, pada kalimat berikutnya ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebuah tadhkirah, pembelajaran, sebagai sebuah pencerahan yang membuat mata kita melek, ya, membuat mata hati kita terbangun. Itu bagi orang yang punya hati, yang punya akal, yang tahu sesuatu sampai lub. Lubun itu dari kata-kata asal kata di albab. Kalau kita baca ulul albab itu dari kata-kata lubun. Jadi orang yang punya lubun, orang yang punya qalbun, yang punya hati, yang punya inti otak yang kuat, nah itu adalah orang ulul albab. Kalau orang lain tahu sesuatu itu, misalnya kacang hanya dari luar dibuka isinya kacang. Tapi orang yang berpikir mendalam, dia di samping tahu itu adalah kacang, tapi dia tahu bahagian kacang tertentu itu akan menjadi sesuatu yang bisa ditanam yang nanti akan bisa menumbuhkan tumbuhan kacang-kacang baru dan seterusnya. Jadi berpikir bukan hanya dari luarnya saja, berpikir sampai ke dalam-dalamnya, sampai teliti, itulah ulul. Itulah orang yang disebut punya hati, punya pikiran yang tajam. Wa indarun wa tahdhirun liman ama an ru'yati nuril haqqi an ru'yati nuril haqqi al-mubin. Disinilah kalimat berikutnya Al-Quran menerangkan tentang sekaligus peringatan kepada orang yang buta, ya, buta hatinya, buta pandangannya dari melihat kebenaran yang nyata-nyata, yang jelas. Kalimat itu adalah innal ladzina amanu, ayat berikutnya 96 dan 98. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh nanti kata Allah, Allah yang Maha Rahman akan memberikan kepadanya kecintaannya yang sepenuhnya. Allah berikan kepadanya kasih sayang yang tidak ada batasnya. Allah berikan wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubassyira bihil muttaqin wa tundira bihi qauman ludda. Dan demikian pula kata Allah, sungguh kami mudahkan, ya, itu melalui lisanmu. Jadi Allah mudahkan semua ini terjadi dari lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sifatnya istilahnya Allah mudahkan. Jadi wa innama fa innama yassarnahu bilisanika litubassyira bihil muttaqin wa tundira bihi qauman ludda, ya. Jadi kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk engkau fahami wahai Muhammad, yang kalau engkau faham dengan baik, maka engkau bisa menyampaikannya ini dengan baik pula kepada umatmu, memberi kabar gembira kepada mereka, maupun memberikan peringatan-peringatan kepada mereka, ya, agar apa yang engkau sampaikan kepada mereka adalah apa yang seharusnya dan semuanya tanpa ada yang tertinggal, semuanya tersampaikan. Jadi Allah jadikan Al-Quran ini buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang mudah dipelajari. Beliau adalah orang Arab yang berbahasa Arab, Al-Quran turun dengan bahasa Arab, sehingga dengan mudahnya beliau bisa pelajari. Nggak seperti kita, kalau mau mendalami Al-Quran, kita harus belajar dulu bahasa Arab, itu adalah bahasa asing, dan itu tidak mudah. Kita juga harus belajar lagi yang ilmu-ilmu lainnya, ya, ilmu mantik, ilmu balaghah, ya, nahwu sharafnya dengan baik, baru kita bisa menguasai Al-Quran. Nah, sedangkan Nabi dikatakan di sini, kami mudahkan itu Al-Quran dengan bahasamu, dengan lisanmu yang selama ini kau berucap, sehingga itu mudah bagimu untuk menyampaikan kabar gembira tentang kebenaran ini kepada orang-orang muttaqin, dan kamu mudah memberikan peringatan kepada kaum yang membangkang, kaum-kaum yang jahat, yang zalim. Engkau kasih peringatan juga jadi lebih mudah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin, dan berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang kafir-kafir, yang zalim, yang jahat-jahat ini, yang keras-keras kepala ini, berabad-abad sebelumnya,
Berapa banyak dari mereka yang telah Allah binasakan, yang telah Allah hancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun, semuanya sudah ada. Hal ditutup dengan kalimat tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Apakah sekarang engkau lihat sisa-sisa mereka? Engkau pernah melihat keberadaan mereka, anaknya, keturunannya masih hidup, keturunan Fir'aun, keturunan Samud, keturunan apa namanya, Ad dan seterusnya misalnya, ya. Autas ma'ulahum rikza, atau kau mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang bahkan berbisik sekalipun. Rikza itu dalam bahasa Arab itu artinya ucapan-ucapan yang sangat pelan, itu orang berbisik, kedengeran nggak? Ternyata nggak kedengeran apa yang terjadi dari orang yang dulu pernah hidup gagah yang akhirnya Allah hukum, orang yang dulu pernah hidup gagah hebat, ya pernah berkuasa kayak Firaun, nggak ada sisanya, tidak ada nampak bekasnya lagi sama sekali. Ya. Wal wuddul ladzi asyarat ilaihi al-ayat al-karimah huwa al-mawad wal mahabbah wal al-mawaddah wal mahabbah. Kalimat wud dalam ayat ini bahwa nanti orang beriman akan memberikan kasih sayang, itu artinya adalah mawaddah dan mahabbah. Kecintaan Allah dan kasih sayang Allah. Yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ilan nas. Allah mencintai mereka, orang beriman, dan Allah menjadikan orang beriman itu menjadi orang yang mudah dicintai oleh manusia lainnya. Itu begitu. Jadi orang beriman itu begitu. Allah cinta mereka dan Allah jadikan orang lain mudah untuk mencintai mereka. Kemudian jadi maknanya lebih jauh adalah saya gerisu lahumur rahmanu fi qulubi ibadati salihin mawaddah wa mahabbah. Allah menuangkan, Allah yang Maha Rahman menuangkan dalam hati orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang soleh ini, rasa kasih sayang, rasa cinta yang kuat. Allah mencintai mereka dan mereka menjadi orang yuhabbibuhum ilan nas, orang yang bisa mencintai orang lain, orang yang mencintai dirinya. Berikutnya, yaj'alul quluba tatafattahu lahum. Allah jadikan hati mereka terbuka kepada orang lain. Jadi orang beriman itu akhirnya menjadi orang yang menjadi contoh bagi yang lain. Hatinya terbuka, hatinya kuat, hatinya lapang, sehingga orang lain menjadi mudah juga bisa mau ikut kepada mereka. Wa talhajul alsinah bidzikrihim wa sana alaihim. Dan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka, zikir mereka, pujian-pujian, itu akhirnya tersandang kepada mereka orang-orang beriman dan beramal soleh tadi. Wa ta'bir bil waddi yash'urul bil lutfi wal insi wal hanan. Pengungkapan kata-kata al-wad di sini itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu kan senangnya mencintai, senangnya dicintai, senangnya dipuji, ya, senangnya juga memuji. Nah, kalimat wud di sini Allah kepada orang beriman. Itu begitu. Jadi kalau tadi manusia dengan manusia saja suka saling mencintai, saling memuji, saling menghormati, saling menghargai. Nah, di sini Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa yuhibbir ridha wa ittiqnan. Nah, disitulah Allah seolah memberikan keridoannya, diberitahu, diwahyukan Allah ridho kepada engkau. Allah kasih kepada engkau, Allah sayang kepada engkau. Meskipun nampak engkau kalah, nampak engkau menderita, waktu di Mekah dulu Nabi misalnya belum menang-menang juga, sampai akhirnya beliau hijrah, ya. Tapi ketahuilah Allah sayang engkau, Allah perhatikan engkau, Allah jadikan engkau sosok yang terhormat, terpuji, tertinggi kedudukannya di sisinya. Wa fihi nadawatun tamussul qulub. Ya, betul-betul sampai menyentuh hati yang paling dalam bahwa Allah sayang kepada hamba-hamba ini. Wa talmasun nufus, ya, menggetarkan jiwa. Jiwa itu sampai betul-betul terasa kayak ada getaran-getaran. Bi ladidil ibar, karena sebab pengungkapan kalimat yang indah, ya, tentang kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa itu. Walut fil isyarah, betul-betul isyarah yang melembutkan, ya. Sebuah kelembutan isyarah, kelembutan bentuk tanda bahwa Allah sayang kepada hambanya. Waqad awdaha hadza nabiyyul karim alaihi afdhalus salatu wat taslim biqaulihi. Nah, lebih lanjut dijelaskan oleh Nabi begini. Kalimat Allah sayang dengan kita
orang-orang yang muttaqin, yang beriman ini. Kata Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah, kalau dia mencintai seorang hamba, mencintai kita misalnya, maka Jibril dipanggil. Ya. Faqala, ya Jibril. Lalu Allah bilang kepada Jibril, "Hei Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Hei Jibril, aku cinta si fulan. Aku cinta Ahmad. Aku cinta si Muhammad. Aku cinta Abdurrahman. Aku cinta Abdul Malik ini. Aku cinta hambaku ini. Maka cintailah hambaku ini. Jadi malaikat disuruh oleh Allah, cintai hamba itu. Hei Jibril, cintai hambaku itu. Kemudian fayuhibbuhu ahlus sama. Maka akhirnya semua penduduk langit akhirnya mencintai hamba itu. Jadi Allah kalau mencintai seorang hamba, maka penduduk yang ada di hadapannya yang taat kepadanya diperintahkan cintai dia. Jibril dipanggil cintai dia. Maka akhirnya semua penduduk langit mencintai hamba itu. Tsumma yuwaddihu lahu al-qabul fil ard. Kemudian dijelaskan lebih lanjut ya. Di dunia ini dia akan bisa diterima akhirnya. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun awalnya mendapat penolakan, pada akhirnya diterima. Pada akhirnya Islam ini berkembang. Islam ini akhirnya ada dalam kehidupan umat manusia sampai akhir zaman ini. Ya. Sebaliknya, wa inna Allah idza abghada 'abdan, Allah kalau benci kepada seorang hamba, kalau tadi kan cinta. Ya. Sekarang sebaliknya, kalau Allah benci kepada seorang hamba, da'a Jibril. Jibril juga dipanggil. Ya. Faqala, lalu Allah bilang, ya Jibril, inni ubghidu fulanan, fa'abghidhu. Fayubghidhu Jibril, summa yunadi fi ahli sama, inna Allah yubghidu fulanan, fa'abghaduhu. Fayubghidhu ahlus sama. Summa yuwaddihu lahul baghdha fil ard. Ya. Jadi ketika ada orang yang Allah benci kepada orang itu, Jibril dipanggil, hei Jibril, ya, aku benci orang itu. Ya, kata Allah. Maka kemudian Jibril memanggil orang-orang atau makhluk-makhluk yang lain, para malaikat yang bersamanya. Kemudian ya, ketika Allah bilang aku benci si fulan, maka bencilah kata Allah. Jadi Allah bilang kepada malaikat, "Hei Jibril, aku benci si fulan, hambaku ini." Misalnya, aku benci Firaun ini, aku benci Abu Lahab ini. Maka bencilah dia. Jadi malaikat Jibril disuruh benci pula kepada Abu Lahab misalnya, atau kepada Firaun itu. Maka Jibril membencinya. Bahkan Jibril memanggil penduduk langit semuanya dan mengatakan Allah membenci orang itu. Allah membenci hamba itu. Ya. Maka semua penduduk langit itu ikut membenci orang itu semua. Fayubghidu ahlus sama. Semua penduduk langit membenci orang itu. Tsumma yuwaddihu lahul baghdha fil ard. Kemudian disitulah Allah terangkan sebuah kebencian yang ada dalam kehidupan ini di muka bumi. Makanya kemarin kalau masih ingat, saya katakan dalam diri seorang beriman tidak boleh hanya ada rasa cinta. Cinta dan benci ada dalam satu kesatuan. Cinta kepada orang beriman, kepada keimanan, kepada ketakwaan, kepada perbuatan baik, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu cinta. Benci harus ada juga pada saat yang bersamaan. Benci kepada kezaliman, benci kepada kemungkaran, benci kepada orang-orang jahat, benci kepada perbuatan jahat, benci kepada perbuatan ketidakadilan, benci kepada kemungkaran, benci kepada orang-orang yang zalim. Nah, itu benci. Nah, karena kata Nabi, orang yang sempurna imannya adalah orang yang punya rasa benci dan rasa cinta di hatinya. Tapi bukan sembarang benci kepada siapapun, sembarang cinta kepada siapapun, tidak. Cintanya kepada keimanan dan ketakwaan. Bencinya kepada ya, kemaksiatan, kefasikan, kekufuran. Sebagaimana doa kita dalam dulu waktu kita pergi haji, masih ingat, dalam tawaf kita berdoa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan itu. Menjadikan iman itu indah dalam kehidupanku. Ya. Sementara wakari ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan aku benci kepada kekafiran, kemaksiatan, kefasikan. Itu kita bilangnya begitu. Maka kata Nabi, man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah,
wa abghadha lillah, yang membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah, ya, wa mana'a lillah, dan sedikit pelit ya karena Allah, dia menahan diri karena Allah juga, faqad istakmalal iman, itulah orang yang sempurna imannya. Nah, itu begitu. Jadi orang beriman punya dua sisi hati, hati yang cinta dan hati yang benci, ya. Kemudian untuk ini dikatakan di sini dalam ayat-ayat terakhir ini, walaqad yassarallahu li rasulihil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an dikuasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalahu bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang jelas, yang mudah dipelajari, sehingga orang-orang yang awam pun, kita ajnabi, bisa belajar. Kalau belajar bahasa Arab ini ya, nahwu sharaf untuk belajar Al-Qur'an. Tapi kalau bahasa Arab yang untuk percakapan, karena memang udah campur-campur dengan bahasa-bahasa lain dan segalanya, itu memang juga tidak mudah. Tapi bahasa Al-Quran, insya Allah lebih mudah kita pelajari, karena kaidahnya ada, bisa dipelajari. Kemudian wajalahu sahlan yasiron liman qara'a ayatihi wa tadabburihi. Dan Allah jadikan Al-Quran pun juga mudah bagi siapapun yang mau membacanya, mau mempelajarinya, mau mentadaburkannya. Buat kita juga Allah kasih kemudahan. Liyubasyshira bihil mu'minin al-muttaqin. Semua ini untuk menjadi hal yang menggembirakan hidupnya orang-orang mukmin dan orang-orang muttaqin. Wa yukhawwifu bihil mukadzibin al-mu'anidin, dan menjadi sebuah ketakutan, ya, kengerian pada orang-orang yang mendustakan kebenaran, orang-orang yang menentang kebenaran. Ahlul inad wal jidal, yaitu orang-orang yang suka mengingkari kebenaran, orang-orang yang suka hanya membantah-bantah saja. Wa duriba lahum mathalan bil umam al-madiyah alladziina ahlakahumullahu bitakdzibihim li rusuli. Kemudian Allah menceritakan tentang perumpamaan umat-umat terdahulu, bahwa ketika mereka mendustakan kebenaran, melawan para nabi utusan Allah, maka Allah hancurkan mereka akibat perbuatan mereka mendustakan para rasul utusan Allah itu. Fabadu wa halaku, mereka hancur, mereka binasa. Wa khalat minhumud diyar, dan akhirnya negerinya itu kosong, enggak ada mereka, semua mereka binasa. Itulah kalimatnya, hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizza. Apakah kau bisa ya Muhammad melihat bekas-bekas mereka? Ada mereka, ada pala mereka, ada tangan mereka, ada keturunan mereka, ada cucu-cucu mereka yang masih hidup. Au tasma'u lahum rizza, atau engkau mendengar omongan-omongan mereka, bisikan-bisikan mereka yang halus, ya, jangan yang kasar, yang halus saja, itu juga enggak terdengar. Wa rizzu as-sautul khafi, rizzu itu adalah ucapan yang tersembunyi. Wal makna lebih dalam, artinya adalah hal taro minhum ahadan au tasma'u lahum sautan. Apakah kau Muhammad melihat mereka satu orang pun? Ada kau lihat atau mendengar satu orang pun suaranya? Kau mendengar suaranya? Fakama ahlakna ulaika nuhlik wa ula, ya, maka sebagaimana kami telah hancurkan mereka umat-umat terdahulu, kami pun bisa dengan mudah menghancurkan umat-umat yang sekarang, yang zalim, yang kafir, penguasa yang tidak menegakkan kebenaran Al-Quran ini. Allahumma ja'alna min ibadikal abror ya arhamur rahimin. Semoga Allah ya menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang Allah muliakan, hamba-hamba yang abror. Wahai Allah yang maha pengasih, yang kasihnya melebihi kasih sayang siapapun. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Allahumma ja'alna min awliyaika wa ahli ta'atik. Ya Allah, ya Rabb Tuhan kami, kepada Kaulah kami menghamba, kepada Kaulah kami menyembah, kepada Kaulah kami mohon pertolongan. Kami ruku, kami sujud, kami beribadah hanya semata-mata untuk-Mu dan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mentaati-Mu, orang-orang yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepadamu, menjadi wali-wali-Mu, dan menjadi orang yang Kau selamatkan di saat tidak ada keselamatan, kecuali keselamatan yang datang dari Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.